bahwasanya memang Allah memerintahkan kita untuk berorganisasi, membentuk sebuah kelompok yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah yang namanya kemungkaran. Kami di IMM Makassar saja itu aktif melakukan proses pengkaderan itu 4 sampai 5.000 mahasiswa per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini MDS dalam program Orasi, obrolan mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sulsel. Pemirsa, kali ini saya ditemani oleh sang orator, yang dimana sang orator kali ini bagi saya begitu spesial ya. Kenapa? Karena terlibat langsung dalam sebuah organisasi yang cukup tua menurut saya. Kenapa demikian? Karena organisasi ini lahir dari tahun 1964, tepatnya di 14 Maret tentunya. Dan organisasi ini cukup menyimpan banyak sejarah tentang jalannya organisasi, baik dalam kalangan masyarakat, agama itu sendiri, dan kemahasiswaan. Saya langsung saja, tidak berlama-lama, menyapa sang orator kita. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Zulfikran, selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Makassar. Sekarang masih berstatus mahasiswa pasca sarjana di Universitas Hasanuddin. Ya. Mengambil jurusan Magister Ilmu Pemerintahan. Iya. Luar biasa kali ini pemirsa. Yang datang bukan main, tidak abal-abal ya, langsung ketua. Ini yang saya katakan bahwa tamu kita kali ini tamu yang sangat istimewa. Nah, aktivitas sehari-harinya seperti apa? Sejauh ini masih disibukkan soal-soal perkuliahan, juga organisasi dan juga usaha, berwirausaha. Iya, seperti yang saya ketahui bahwa organisasi yang kita geluti selama ini yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang kurang lebih mempunyai moto anggun dalam bermoral, unggul dalam Intelektual. Itu dia maksud saya. Nah, bagaimana tidak kiprah IMM di dalam konteks Civics Academy ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena membuat dan mengarahkan para rekan-rekan mahasiswa untuk berpikir intelektual. Bukan begitu? Betul. Jadi kalau kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memang secara kompetensi kami punya 3 kompetensi dasar yang memang wajib dan secara khusus harus dimiliki oleh seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apa saja yang harus dimiliki itu? Jadi yang pertama adalah aspek intelektual, aspek intelektual, spiritual dan juga humanitas. Jadi ini merupakan spesifikasi khusus yang ini wajib dimiliki oleh kader-kader IMM, karena sebenarnya kalau kita bedah dari ketiga poin ini, aspek yang paling orientasi utamanya ada pada humanitas. Sikap, moralitas dan juga bagaimana kita menyikapi sesuatu ya. Orang yang berintelektual akan condong pada perilakunya. Begitupun orang yang memiliki spiritual akan condong juga pada perilakunya. Jadi untuk menuju pada tataran humanitas yang baik itu, seorang mahasiswa harus punya keluasan ilmu dan juga kedisiplinan dalam beribadah. Ini yang paling keren, kedisiplinan dalam beribadah. Jadi banyak rekan-rekan mahasiswa yang disibukkan akan aktivitas kemahasiswaannya sampai lupa beribadah. Padahal konsep di dalam kemahasiswaan sejatinya mengesahkan sesuatu yang harus diesahkan. Betul. Itulah konsep regulitas. Iya, betul. Kita berregulitas dalam hal ini, mengesahkan yang harus diesahkan. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Dan yang ketiga, bagaimana mengembangkan intelektual kita selaku agent of change. Betul. Itu seperti itu. Betul. Nah, hal yang menarik juga, yang saya mau pertanyakan di sini, seorang kader IMM itu sejatinya harus membuat perubahan
dari sisi eksklusif maupun inklusif. Seperti apa dalam penerapannya? Sebenarnya kalau dimensi perjuangan ataupun praksis gerakan kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebenarnya sangat terbuka. Terutama lagi karena banyak notabene-nya yang masih berpikir bahwasannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu hanya tumbuh dan besar di perguruan tinggi Muhammadiyah saja. Nah itu. Padahal sebenarnya IMM itu adalah organisasi mahasiswa Islam, ya. Jadi semua mahasiswa yang beragama Islam, saya kira dibolehkan dan terlibat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM besar di UNM, IMM besar juga di Unhas, di UMI. Ya. Jadi kalau kita bicara soal perguruan tinggi, ya baik itu perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi Muhammadiyah, IMM ada di situ karena dia adalah organisasi eksternal, ya sama dengan organisasi yang lain. Cuman labelnya adalah di bawah naungan Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga otonom. Sifatnya otonom. Iya, lembaga otonom. Menarik sekali. Jadi para pemirsa yang sering stay tune di program orasi, kali ini sang orator menjelaskan secara gamblang bahwa sesungguhnya IMM itu berada di seluruh level universitas ya. Betul. Bagaimana pergerakannya dewasa ini? Sejauh ini dari awal berdiri sampai hari ini sebenarnya kita tetap komitmen pada gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar karena kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebenarnya tidak lepas dari ini latar belakang Muhammadiyah itu berdiri. Tentu. Muhammadiyah berdiri karena ingin menegakkan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Itulah yang kemudian menjadi peran sipil juga bagi kami kita mahasiswa Muhammadiyah mengemban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena itu memang tidak terlepas dari pembacaan mendalam terhadap nilai-nilai Al-Quran khususnya di Quran surah Ali Imran ayat 104 itu. Bahwasanya memang Allah memerintahkan kita untuk berorganisasi, membentuk sebuah kelompok yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah yang namanya kemungkaran. Nah, prinsip itulah dan komitmen itulah yang senantiasa kita jaga sehingga lambat laun sampai hari ini kita komitmen untuk bagaimana mewujudkan masyarakat utama itu. Ya, khususnya kami kalau di IMM sebagai eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah, tentu kita punya orientasi gerakan atau biasa kita sebut sebagai trilogi gerakan. Gerakan, menarik jadi sekali. Ranah gerakannya kami itu ada 3 juga dari trikompetensi. Sebenarnya balance juga dari trikompetensi dasar tadi. Jadi yang pertama adalah keagamaan, kemahasiswaan dan juga kemasyarakatan. Inilah yang kemudian menjadi ranah gerak kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di kemahasiswaan kita berbicara soal bagaimana mengembangkan intelektualitas, spiritual mahasiswa. Kemudian kalau di ranah keagamaan dunia kampus itu ataupun secara umum di masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai agama. Kemudian terakhir mungkin masyarakat, ya itu juga menjadi upaya kami untuk senantiasa melakukan transformasi sosial, perubahan-perubahan yang berorientasi baik untuk bangsa dan negara, tentunya juga agama. Dan kalau di MM itu kita mempersiapkan kader untuk menjadi seorang kader umat, kader bangsa dan kader persyarikatan. Jadi ada 3 ini yang kami siapkan. Jadi IMM sebagai tampuk pimpinan masa depan dan pimpinan di masa depan. Ya, saya kira juga secara khusus dipersiapkan juga untuk ini mengisi slot-slot kepemimpinan di Muhammadiyah dan secara khusus mungkin secara umum mungkin di masyarakat. Iya. Saya teringat founder kita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Betul. Beliau berperan penting membentuk negara ini menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin negara yang adil makmur yang diridhoi Allah. Mungkin itu yang kita harapkan dan cita-cita itu menjadi cita-cita bersama. Nah, implementasi organisasi dalam penerapan aktivitas di dalam organisasi itu seperti apa di dalam implementasinya? Implementasi kalau organisasi dalam kehidupan sebenarnya tadi ada penguatan intelektual, spiritual, humanitas tadi. Secara spesifik dalam secara spesifik kami melakukan proses pengkajian mendalam terhadap ilmu
kemudian juga pengembangan soft skill dan hard skill melalui berbagai pelatihan. Nah, ini yang menarik, ini yang menarik. Berbagai pelatihan dan juga forum-forum kepemimpinan. Iya. Jadi di MM itu sebenarnya kalau secara kami di Kota Makassar ini sangat sibuk ya. Kalau ada mahasiswa yang kemudian setelah berproses di MM pasti dikatakan waktunya itu sangat sedikit untuk melakukan hal-hal yang non produktif karena memang selalu senantiasa dilibatkan dan terlibat soal-soal ini kegiatan-kegiatan produktif. Betul lagi soal-soal pengkaderan. Kami di MM Makassar saja itu aktif melakukan proses pengkaderan itu 4-5 ribu mahasiswa per tahun. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara kuantitas, kami di kader IMM itu sangat banyak. Ya. Kalau kualitas ya alhamdulillah ya bisa juga diragukan, tidak dapat juga diragukan karena kami juga terlibat untuk beberapa hal yang saya kira butuh suara mahasiswa. Iya, yes, saya sepakat. Jadi sebagaimana filosofi pergerakan ya, bahwa pergerakan IMM ini dalam hal ini bahwa konsen di agama, konsen di kemasyarakatan, dan konsen di kemahasiswaan. Ini luar biasa ruang lingkupnya. Dan hal yang menarik di sini, pengembangan soft skill juga tidak ditinggalkan dan hard skill juga tidak ditinggalkan. Ini yang membuat para mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk geng IMM, itu seperti itu ya, geng IMM, itu susah untuk lepas dikarenakan pengkaderannya yang sangat masif dan terstruktur. Ya, betul. Nah, bagaimana para kader ketika lepas dari proses kemahasiswaannya? Maksudnya? Nah, ini yang menarik. Maksud saya, bagaimana mahasiswa itu ketika lepas, apakah masih terikat gitu? Kan statusnya sudah tidak mahasiswa lagi nih. Betul. Jadi secara regulasi organisasi syaratnya untuk tetap dapat ber-IMM itu sampai umur 31 tahun. 31 tahun. Iya. Dan di setiap level kepemimpinan itu punya batasan umur. Ya. Kalau di pimpinan komisariat dia berskala fakultas, dia maksimal umurnya dia tidak punya umur selama dia berstatus mahasiswa, dia boleh untuk tetap berpimpinan komisariat. Nah, ketika lepas, jadi dia tetap bisa lanjut lagi di pimpinan cabang meskipun dia tidak lagi berstatus mahasiswa, tapi kita lihat bahwa selama dia tidak baru selesai 2 tahun sebelum ini, 2 tahun pasca yudisium. Nah, jadi dia masih tetap bisa berproses. Selesai itu bisa naik ke DPD, Dewan Pimpinan Daerah, kemudian PP. Jadi ber-IMM itu beda mungkin kalau kita berskala bicara soal HMJ ataupun BEM yang priorisasinya cuma setahun. Kalau di IMM itu dia sangat berjenjang karena sudah selesai di pimpinan komisariat, dia bisa naik ke pimpinan cabang, naik ke pimpinan daerah, naik ke pimpinan pusat. Secara struktur matang betul ya. Iya. Secara struktur matang betul. Baru setelah lepas diri 31 tahun, baru dia dilepas. Luar biasa. Nah, ini kan sampai sekarang ini kan masih dalam posisi pandemik ya. Betul kalau tidak salah. Hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan dalam posisi seperti ini? Ini juga cukup menarik sebenarnya pertanyaan ini. Kami sebenarnya kurang trust bukan terhadap virusnya, tapi kepada pemerintahnya. Kami percaya bahwasanya COVID itu ada, cuman dari simpang siur informasi dan tidak relevan dan ini tidak balance antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kota, kabupaten kota, itu tidak balance secara penerapan informasi dan juga berbagai faktor kebijakan yang saya kira misal di PPKM yang serentak di seluruh wilayah Indonesia yang sebenarnya beberapa daerah tidak terdapat kasus COVID ya, yang padahal ini kan akan mengganggu beberapa sektor baik yang mungkin yang paling berdampak adalah sektor ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat. Kalau kami di IMM kemarin di awal tahun 2020 pas
ini COVID-nya lebih besar-besarnya di situ, Iya. ini kami sangat merasakan betul karena beberapa organisasi yang melibatkan Iya. mobilitas yang banyak itu kan Iya. dilarang. Ya. Hmm. Padahal kami ini kesehariannya seperti itu. Dilibatkan dengan berbagai kajian-kajian, dilibatkan oleh berbagai agenda-agenda yang ya bedanya adalah menghadirkan banyak orang yang saya kira karena kader-kader IMM apatah lagi Kota Makassar yang 4 sampai 5 ribu yang kita kader kan ini yang menjadi mobilitas tinggi dan pada akhirnya akan dialihkan ke online namun luar biasanya karena memang mungkin karena pengembangan skill dan soft skill yang kita alami dan kerjakan selama ini ketika ya kader-kader IMM ini mampu beradaptasi dengan maksimal dengan era digital. Ya, karena alhamdulillah di saat beberapa organisasi mandek, bahkan ada organisasi yang gulung tikar, tidak nampak di tengah pandemi, namun kami senantiasa menjaga eksistensi organisasi tetap tumbuh meskipun ya di tengah pandemi ini. Bahkan formulasi pengkaderan karena kami tidak menginginkan proses pengkaderan secara online karena memang ada transfer nilai yang begitu besar dalam proses pengkaderan di IMM sehingga langkah yang pertama yang kami lakukan selama pandemi itu untuk menjaga eksistensi organisasi melakukan ini merumuskan metode kaderisasi secara prokes gitu. Jadi ada pola pengkaderan yang kami buat untuk senantiasa ini ketat secara prokes. Jadi meskipun di tengah pandemi program kaderisasi tetap jalan. Luar biasa. Jadi saya bisa simpulkan bahwa al-harokati barokah, bergerak itu berkah. Betul. Itulah yang diinginkan oleh kader-kader unggul dari IMM itu sendiri. Sehingga dalam posisi pandemi sekalipun dia ingin memaksimalkan bagaimana pola pengkaderan itu berjalan secara berkesinambungan. Betul. Dan interaksinya tetap terjadi dalam hal ini. Karena proses transfer nilai itu terjadi trust agak aneh kelihatannya kan. Seperti itu. Jadi memang kalau soal-soal pengkaderan itu menjadi orientasi utama kami di IMM karena kami sudah berkomitmen bahwasanya kami ini organisasi kader ya bukan organisasi monopolitik, bukan organisasi yang tiba-tiba langsung hadir gitu kan. Kami sudah melewati perjalanan cukup panjang sampai hari ini. Sudah mengalami fase perjuangan yang saya kira tidak mudah sampai hari ini kami tetap mampu bertahan dengan entitas jumlah ya saya kira itu tadi. Jangan sampai seperti sebuah lagu mencoba bertahan atau melepaskan. Gawat sekali jadinya. Betul. Apatah lagi IMM ini bukan organisasi seumur jagung. Betul. Dia organisasi yang ditempa melalui hal-hal yang sifatnya pahit. Iya. Dalam era-era 60-an saja sampai 65 kan 61 kan IPM-nya gitu. IPM yang berdiri. Kurang lebih seperti itu ya. Paham betul ya gitu. Iya. Terus lanjut lagi berdiri di 64 ya. 64. Terjadi regenerasi di situ. Terjadi pergantian kepemimpinan sampai kepada paman kita, Paman Amin Rais. Iya, betul. Menjadi ketum pada saat itu dan mampu membuat suasana perhelatan politik itu menjadi berbeda. Betul. Nah, bagaimana pandangan IMM itu sendiri terhadap pemerintah saat ini dan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini? Kami merasa bahwasanya pemerintah hari ini cenderung salah urus dan juga pemerintah hari ini notabene-nya otoriter ya, mungkin menyebutnya sebagai otoriter. Saya tidak ingin menyebut oknum, cuman saya kira pemerintahan hari ini cukup otoriter karena beberapa perangkat pemerintahan itu memang dipegang oleh
saya kira satu gubuk ya, satu gerbong ya ceritanya. Iya. Jadi soal-soal bagi-bagi jabatannya yang cukup hebat, sehingga beberapa sektor yang Iya. seharusnya kuat untuk membentengi negara semisal KPK dan beberapa untuk mengisi saja soal-soal rohani kan. Jadi sektor pendidikan, keagamaan itu kan diisi orang-orang yang saya kira tidak sesuai dengan background dan spesifikasi keilmuan. Iya. Padahal ketika sesuatu itu diberikan kepada yang bukan ini ahlinya, Jelas sekali. tunggulah kehancurannya. Ya itulah yang terjadi bangsa kita hari ini. Saya kira kita sangat dilematis, mahasiswa hari ini, pemuda hari ini terkesan seakan-akan kehilangan arah ya. Kita mau seperti ini, mau seperti itu, semuanya salah gitu kan. Sehingga melahirkanlah organisasi mahasiswa pemuda yang mungkin apatis dan juga tidak peduli lagi dengan pemerintahan. Bukan dia karena tidak cinta dengan tanah air, tapi karena ini tidak berterima saja dengan pemerintahan hari ini yang cenderung otoriter dengan berbagai kebijakan yang saya kira salah urus dan tidak tepat pada dimensi untuk mensejahterakan rakyat. Mungkin saya bisa lebih mengkerucutkan lagi ya. Jadi mahasiswa saat sekarang ini itu abai bukan karena tidak peduli. Iya, bukan. Kalau saya pun mengatakan karena berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memang seakan-akan ini menghilangkan kesadaran dan kepekaan kita terhadap permasalahan yang terjadi terhadap bangsa ini. Ya, orang menteri yang satu buat ini ya ditutupi oleh menteri ini. Ya. Jadi sehingga saya kira perimbangan informasi yang tidak baik ya, informasi yang tidak baik untuk mahasiswa, sehingga berapa kan kalau mahasiswa hari ini kita lihat kemarin kalau ketika turun ke jalan itu ya sikap ini senantiasa dibungkam ya. Dibungkam. Betul lagi sekarang di ranah perguruan tinggi juga kami rasakan betul di beberapa perguruan tinggi khususnya juga di Kota Makassar, mahasiswa bersuara saja itu sangat dilarang ya, dilarang untuk bersuara, ya apalagi turun ke jalan karena dalih COVID ya, karena dalih COVID karena sehingga teman-teman mahasiswa juga ketika turun ke jalan merasa ya betul ada COVID ini, kalau kita turun ke jalan nantinya kita positif. Padahal baru-baru ini kemarin juga di Unismu Makassar beberapa kampus juga melakukan demonstrasi, tapi alhamdulillah klaster-klaster COVID tidak ditemukan. Iya. Jadi, menarik sekali. Iya. Nah, 2022 tidak lama lagi. Menurut literatur yang saya dapatkan, 2022 itu Perpres sudah dicabut ya. Perpres sudah dicabut tentang COVID itu sendiri ya, pandemi itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa, sang orator sendiri serasa mendapat angin segar. Sudah tidak sabar lagi ingin turun ke jalan, menyampaikan aspirasi. Apalagi sang orator ini betul-betul tahu problematika masyarakat, problematika umat. Nah, problematika yang paling mengkerucut saat ini seperti apa sih? Atau lebih saya simpelkan lagi, apa sih yang paling menyentuh di ranah civitas akademik? Lebih kepada kalau hari ini ya kita masih terjebak pada kuliah online. Ya, saya kira kalaupun meskipun desas-desusnya sudah diupayakan untuk offline, ya, yang saya kira ini juga membunuh membunuh daya kritis mahasiswa. Ya, selama ini kalau kita lihat mahasiswa itu kan diakrabkan dengan kenapa dia terbuka secara pikiran, terbuka dengan berbagai persoalan karena memang akrab dengan berbagai diskusi-diskusi untuk pengembangan keilmuan. Namun karena selama pandemi COVID ya semuanya serba online, itu pun kalau kita bahkan kalau
kita pun sekalipun mahasiswa saja ini sangat minim ya akan transformasi ilmu melalui virtual, ya minim virtual. Jadi kita sudah bosan terhadap perkuliahan secara offline. Ya mudah-mudahan walaupun perpres untuk pencabutan itu betul-betul diindahkan, ya harapan besarnya bisa berimpact baiklah untuk mahasiswa dan juga pemuda hari ini. Karena saya perhatikan juga hari ini kader-kader yang angkatan tahun 2020 dan 2021 kita berbicara soal kemahasiswaan, kita berbicara soal pemuda, dia tidak begitu respect karena memang tidak pernah dilibatkan. Berbeda dengan mahasiswa waktu kami ya, misalnya di tahun-tahun sebelum pasca Covid itu, memang sangat akrab ya dengan ini dunia kampus. Bagaimana jadi ada tumbuh kepekaan, ada tumbuh kesadaran bahwasanya inilah yang menjadi musuh bersama. Ya. Pemerintah yang otoriter, pemerintah yang cenderung salah urus tadi, dan berbagai hal yang saya kira perlu menjadi perhatian khusus untuk pemuda. Tapi kalau hari ini tadi masih tersibukkan dengan wilayah, masih disebutkan dengan perkuliahan online sehingga tidak ada tatap muka antara ini mahasiswa yang lebih dulu dan mahasiswa baru ini. Iya, oke. Jadi menarik sekali ya sang orator kali ini dengan lantang dan gagahnya menyampaikan hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip ya, menyentuh perasaan orang tua kita selaku pemerintah dalam hal ini. Ada beberapa berita yang menarik juga. Beberapa hari ini saya lihat di TV nasional ya, menyebutkan bahwa COVID tiba-tiba hilang. Ini menarik sekali ya. Apalagi kan di akhir-akhir tahun ini kan sudah menghampiri 2022, yang dimana tepat saatnya di 2022 itu perpres itu pemberlakuannya sudah dicabut ya. Iya, oleh presiden kita dalam hal ini. Nah, persiapan-persiapan apa saja ke depannya yang dilakukan IMM itu sendiri untuk menyambut dicabutnya perpres ini? Saya kira selama ini kita terbelenggu dengan pandemi COVID, yang mungkin yang paling berefek kan pada sektor ekonomi. Mahasiswa yang juga pemuda yang notabene-nya berkuliah di Makassar, tapi semuanya masing-masing masih di daerah. Betul. Ketika pun dipanggil ke Makassar, itu kan alasannya ini yang sering dikatakan Pak Prabowo, kita tidak punya uang gitu. Jadi kita tidak punya. Karena memang semua saya kira semua terdampak ya pandemi. Jadi saya kira ini juga kabar gembira untuk kita semua, karena memang sebenarnya COVID itu ya bergantung di tangan pemimpin saja. Kapan dia mengatakan virus ini hilang, ya semua akan hilang. Dan ketika dia masih menggembor-gemborkan virus ini, saya kira virus itu akan tetap ada. Iya, yang menarik sekali sampai seyakin itu ya, bahwa kondisi pandemi ini akan berakhir jika pemerintah kita memegang peran ya, memegang peran yang penting untuk mengatakan hentikan, maka berhentilah. Karena memang secara kalau kita lihat, kenapa kita tidak trust bukan pada virusnya tapi pemerintahnya, karena itu tadi simpang siur informasi yang tidak balance. Yang kemudian inilah yang memunculkan antipati. Orang lagi tidak peduli dan tidak bicara lagi soal COVID. Makanya saya katakan tadi bahwasanya COVID ini hilang ya bergantung di tangan pemerintah saja. Ketika dia mengatakan sudah saatnya untuk menghilangkan virusnya, ya, virus ini akan hilang. Karena apa ya? Ini mungkin bisa diungkapkan gitu. Udah saya merasa bahwasannya virus ini ya istilahnya saya tidak tahu untuk menjelaskan. Istilahnya adalah bagaimana virus ini sebenarnya tidak lagi ada ya, tidak perlu lagi digembor-gemborkan, karena kita bicara orang yang terdampak virus COVID ini itu kita bicara soal angka, dan angka itu kan
saya kira bisa dimanipulasi. Orang yang jatuh dan terbentur saja di bagian dada, sesak sedikit disebut COVID kan. Itulah yang kemudian menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena orang yang sebelumnya sehat saja dan tidak ada riwayat perjalanan bertemu dengan siapapun, ya ketika orang yang masih tinggal saja di rumah dan sesak sedikit, ya diberikan diagnosis COVID, ya. Itu yang kemudian ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi kami mengatakan bahwasannya pandemi ini sudah tidak ada, ya. Namun karena pemerintah belum mengatakan virus ini dicabut, makanya virusnya tetap ada gitu kan. Jadi apatah lagi pengalokasian anggaran yang belum betul-betul selesai. Saya kira masih banyak anggaran yang kemudian banyak pihak lah yang diuntungkan soal bantu bansos, bantuan sosial ini, soal vaksinasi dan juga kemarin yang sempat viral juga kan soal harga ini tes rapid ya, antigen dan juga dan PCR ya, yang kalau kita cermati lebih jauh dari harga selama ini, kalau beberapa bulan di awal-awal tahun itu kemarin ini harga PCR itu sampai 9 sampai 1 jutaan. Nah, kemudian dipangkas ke 6 sampai 700, kemudian dipangkas lagi ke 3 sampai 500 gitu kan. Yang kita berpikir ternyata bisa semurah itu gitu kan. Kenapa dipasang harga yang di awal pasang harga tinggi, pasang harga yang notabene-nya ini ternyata bisa kita melakukan tes PCR dengan harga yang murah ya. Ada peraturan harga di sini yang dilakukan oleh pemerintah. Terakhir, apa pesan rekan-rekan IMM terhadap pemerintah dalam hal ini? Ya. Sejatinya untuk teman-teman mahasiswa dimanapun berada, saya kira kita harus tetap pada komitmen Sumpah Mahasiswa, dan juga kalau kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini mengatakan bahwa istiqomah menerima manfaat, ya, lakukan yang terbaik untuk bagaimana merespons segala isu, baik itu pro kontranya kita terhadap pemerintah. Itu saya kira bentuk kecintaan. Kita pro dengan pemerintah bukan berarti kita mendukung pemerintah, bukan berarti kita pro sepenuhnya. Kalau kita pun melakukan orasi ya di hadapan pemerintah, mencelah pemerintah, mengkritik pemerintah, saya kira itu juga bentuk dari rasa kecintaan kita terhadap bangsa. Kita hanya ingin melihat bangsa ini baik dan tumbuh sesuai dengan jalannya. Terakhir kami sangat juga ini mungkin mengutip ya beberapa kejadian kemarin, beberapa ada mahasiswa yang kemudian diserang di beberapa di sekretnya, kemudian di rumahnya. Kita datang berkumpul di Kota Makassar yang kemudian notabene-nya mungkin dari berbagai daerah, yang saya kira kita mengembang sebuah amanah besar untuk menjadi kebanggaan orang tua, ya, bagaimana kita berkuliah dan juga bagaimana kita menyelesaikan studi dengan tidak hanya berkelas seorang mahasiswa yang disibukkan soal-soal akademik saja, namun lebih kepada pengabdian sosial. Kemarin kita lihat ada beberapa kasus yang mencederai mahasiswa karena aksi primordialisme kedaerahan yang mungkin terlalu besar sehingga ada pertikaian antar kelompok, yang saya kira ini sudah mencederai prinsip kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai kaum intelektual, sebagai seorang akademisi yang seharusnya tidak boleh lagi terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Sudah seharusnya hari ini kita bertikai dengan
soal-soal inovasi, berkreasi dan berkarya untuk bangsa. Tidak lagi disibukkan dengan soal-soal yang sifatnya pertikaian dan memecah belah. Untuk mahasiswa, saya kira perjuangan kita belum berakhir. Tetap pada komitmen untuk mengawal pemerintah hari ini. Saya kira kenapa pemerintah ini semenang-menang, karena mahasiswanya diam. Kenapa pemerintah hari ini tidak mampu untuk melakukan perubahan? Pemerintah hari ini otoriter, dan kita juga berdampak, kita juga terdampak akan hal itu karena kita yang diam. Ya, selama kita masih bisa berproses, selama kita mampu untuk bersikap kritis, mengawal pemerintahan, saya kira insya Allah ketika kita bersama berkolaborasi, saya kira kita akan mampu untuk melakukan transformasi dan perubahan sosial. Kalau kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, aspek terpenting yang harus kami pahami adalah bagaimana dimensi intelektual, spiritual itu harus ditransformasikan ke ranah sosial. Jadi kesalehan kita sebagai seorang hamba dan juga kekuatan intelektual yang kita miliki harus diaktualisasikan terhadap perubahan sosial. Sehingga ke depan, ya itu tadi seperti dikatakan oleh MC, saya kira tujuannya sebuah negara yang betul-betul diridhai Allah Subhanahu wa taala, negara yang adil makmur sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak lepas dengan nilai-nilai teologis ataupun nilai-nilai ketuhanan. Oke. Zulfikram dari IMM telah menyampaikan sebuah orasi yang sangat menarik di pertemuan kita kali ini. Dan jangan lupa di pertemuan berikutnya masih banyak sang orator yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya. Tetap bersama kami di Orasi Obrolan Mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sulsel. Terima kasih.